Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mono artinya satu. Jadi yang kita perhatikan pada monohibrid hanya satu sifat saja. Seperti misalnya warna bunga atau bentuk buah. Ya, jadi atau ya bukan dan. Jadi hanya satu. Apakah itu warna bunga atau bentuk buah yang kita lihat. Nah, pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1 atau yang sering disebut hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel yang bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotipnya adalah 1:2:1, sedangkan untuk perbandingan jumlah fenotipnya adalah 3:1. Nah, monohibrid ada kasus dominansi penuh di mana sifat gen yang satu lebih kuat atau menang dibandingkan sifat gen yang lainnya. Akibatnya apa? Sifat gen yang lebih kuat itu akan menutupi sifat gen yang lemah. Contohnya, persilangan antara bunga mawar merah dan bunga mawar berwarna putih, di mana bunga mawar berwarna merah disimbolkan dengan huruf M besar, sedangkan mawar putih M kecil. Jika kita buat persilangannya, maka didapatkan F1 atau keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil semua. Didapatkan dari sini, M besar disilangkan dengan M kecil, kemudian disilangkan dengan yang di sini. Begitu selanjutnya sehingga dihasilkanlah M besar, M kecil 100% bunga mawar berwarna merah. Dalam hal ini berarti bunga mawar berwarna putih tidak muncul pada keturunan pertamanya karena merah dominan terhadap putih. Nah, bagaimana kalau kasus dominasi tidak penuh atau intermediate? Nah, ini terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Ingat, sama-sama kuat. Contohnya, di sini parentalnya atau induknya adalah merah dan putih, berwarna merah dan putih, maka didapatkan genotipnya untuk merah M besar, dan untuk putih M kecil. Macam gametnya berarti M besar dan M kecil. Untuk genotip F1 berarti dihasilkan M besar, M kecil, atau merah muda. Jadi merah muda ini merupakan hasil persilangan dari warna merah dan putih tadi yang sama-sama kuat. Ya, begitu seterusnya untuk mendapatkan keturunan kedua, maka F1 disilangkan dengan sesamanya atau F1 disilangkan dengan F1. Maka M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, diperoleh F2-nya nanti M besar berarti berwarna merah, jumlahnya 1, kemudian M besar, M kecil, merah muda, jumlahnya 2, dan untuk putih M kecil, jumlahnya 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya warna buah dan bentuk buah. Dua-duanya sama-sama diperhatikan. Jadi di persilangan dihibrid ini kita memperhatikan dua sifat beda. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum kedua Mendel. Karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan, kemudian akan bergabung secara bebas. Nah, sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Alel B atau bulat dominan terhadap alel B kecil atau keriput. Kemudian alel K besar atau kuning itu dominan terhadap alel K berwarna hijau. Ya, berarti dua sifat beda yang kita perhatikan di sini adalah bentuk bijinya dan warnanya. Kita langsung masuk ke contoh. Persilangan antara biji bulat kuning atau B besar, K besar dengan biji kisut hijau, B kecil, K kecil, di mana biji bulat yang disimbolkan dengan huruf B besar dominan terhadap biji kisut yang disimbolkan dengan huruf B kecil. Kemudian warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2 atau keturunan keduanya. Nah, berarti yang pertama sekali kita tuliskan di sini adalah parentalnya B1. Parentalnya apa tadi? Ini ya. B besar, K besar,
disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini tadi adalah bulat kuning. Sedangkan yang ini kisut hijau. Nah, berarti kita bisa memperoleh macam gametnya adalah B besar, K besar. Anak-anak, kalian bisa perhatikan di sini ya, macam gametnya hanya ada B besar dan K besar. Di sini ada B kecil dan K kecil. Maka kita peroleh untuk F1-nya, keturunan pertamanya apabila kita silangkan B besar, B kecil. Oke. Kemudian K besar, K kecil. Ini berarti warnanya bulat kuning. Mengapa demikian? Karena tadi biji bulat itu dominan, yang B besar dominan terhadap B kecil, yang kuning dominan terhadap hijau, K besar dominan terhadap K kecil. Sekarang kita menentukan atau mencari F2-nya, maka kita menuliskan P2-nya, parental keduanya, yang ini nih, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan sesamanya, dengan sesama F1, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Atau bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Maka kita peroleh macam-macam gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama, di sini juga seperti itu. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Tahu ya dari mana ya? Macam gametnya ini disilangkan ke sini, kemudian juga ke sini. Kemudian B kecilnya disilangkan ke K. Begitu, sama dengan yang ini ya. Oke, setelah kita mendapatkan gamet, kita akan mencari F2-nya supaya lebih mudah kita buat dalam bentuk tabel. F2-nya berarti persilangan dari ini ya. Oke, kita buat dalam bentuk tabel untuk F2-nya. Ya, tadi gametnya B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama, di bagian ini juga seperti itu ya. Besar, B kecil, K kecil. Maka ini bagian yang di sebelah kiri ini kita silangkan dengan yang di atas. Ini untuk mempermudah persilangan saja ya. Boleh dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, maka hasilnya ini disilangkan dengan ini B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian di sini B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Next, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sehingga akan diperoleh untuk F2-nya ya, yang bulat kuning. Ada berapa bulat kuning? Berarti perhatikan yang ada huruf B besar dan K besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti untuk bulat kuning ada 9. Oke. Kemudian kalau dia ada B besar dan K kecil. Oke. Nah, ini tadi bulat kuning berarti yang ada B besar dan K besar. Di sini bisa B kecil atau B besar, di sini bisa K besar atau K kecil juga. Nah, bagaimana jika ada B besar tetapi K-nya kecil dua-duanya? Maka warnanya adalah B besar itu bulat, K kecil itu hijau. Bijinya bulat, warnanya hijau. Tadi B besar dan K kecil. Nah, berapa jumlahnya? Oke, kita lihat di sini yang B besar dan K kecil dua-duanya. Berarti ada di sini ya, 1, 2,
3. Maka untuk bulat hijaunya jumlahnya ada 3. Sekarang kalau ada B kecil dan K besar, B kecil itu berarti kisut, K besar berarti tadi kuning ya. B kecil dan K besar, yaitu kisut warna kuning. Ya, coba kita cek yang ada B kecil dan K besar. Ada 1, 2, dan 3 ya. Nanti ada 3. Oke, nah ini sudah semua di checklist. Berarti tinggal satu nih, yang paling ujung ini apa nih? B kecil dan K kecil. B kecil berarti kisut, K kecil berarti hijau. Kisut, hijau, dan jumlahnya hanya ada 1. Maka perbandingannya adalah 9:3:3:1. Itulah contoh untuk persilangan dihibrid. Supaya lebih paham lagi, anak-anak boleh latihan mengerjakan soal berikut. Selamat berlatih dan tetap semangat!